Halo Gabutaci, Ferry di sini dan kali ini udah bersama gue Xiaomi 13T. Yes, ini adalah flagshipnya Xiaomi tahun lalu. Memang agak aneh kok T dijadiin flagship, tapi jangan salah. Flagship itu artinya adalah smartphone yang paling dibanggakan oleh brand pada saat itu. Itu juga berlaku ke mobil, berlaku juga ke apapun lah. Pokoknya intinya flagship itu di situ. Dan Xiaomi 13T ini adalah smartphone yang cukup digoreng banget di Indonesia, terutama sejak dia itu hadir dengan harga yang cukup menarik, 6 jutaan aja. Udah pakai Dimensity 8200 Ultra dan juga punya kamera Leica pertama di Indonesia. Nah, smartphone ini memang gua akui sebagai all-rounder adalah sebuah smartphone yang sangat menarik. Sampai akhirnya muncul bocah ini, namanya Poco X6 Pro. Ya, ini bocah yang jawarannya mendang-mending lagi dari Xiaomi, but that's for another video. Yang jadi fokus kali ini adalah si Xiaomi 13T-nya. Dan kali ini gue mau coba ngajakin si smartphone ini buat main salah satu game favorit gue juga, tapi bukan Genshin Impact kali ini, yaitu Honkai Star Rail. Seperti apa sih performanya si Xiaomi 13T buat main Honkai Star Rail? Let's boot it up! Oke, sebelum kita mulai main gamenya, dan Honkai Star Rail tuh kalau di tas nggak se-in-depth dari Genshin karena dia lebih simpel aja sih. Jadi kita bahas dulu smartphone-nya. I have to say ini adalah desain Xiaomi paling bagus yang gue suka sampai saat ini. Bahkan ini menurut gue lebih bagus daripada Xiaomi 14 ya, yang kemarin dia modelnya sebenarnya mirip, cuman di sini kotak kameranya tuh apa ya, agak beda dengan ini. Lebih kayak Xiaomi 13 yang biasa. Ini kan 13T. Karena kalau 13T itu kesannya begini tuh looks-nya bener-bener kayak camera phone banget gitu loh ya. Jadi ya live up to its name lah untuk sebagai kamera phone. Dan ini build-nya tuh cukup heavy, cukup enak jatuhnya, cukup mantap juga. Bodinya belakangnya kaca, sampingnya aluminium. Sini ada lensanya segede gaban. Ada 3 lensa sebenarnya. Tapi yang berfungsi banget tuh ya ada si ultra wide-nya, ada ini kalau nggak salah ultra wide-nya di sini atau di mana ya, gue lupa lagi. Dan satunya lagi tuh ada telefoto 2x zoom aja. Jadi at least ini sebagai mid ranger, sebagai kelasnya dia sebenarnya mid ranger, tapi dia flagship mid ranger itu cukup oke. Jadi nggak ada tuh in sensor zoom atau gimana, dia benar-benar memanfaatkan 2x zoom. Ya bisa dibilang setara lah dengan iPhone yang baru dapat 2x zoom kayak si iPhone 11 Pro mungkin ya. Jadi perbandingannya memang sama iPhone 5 tahun yang lalu. Tapi overall it's a good smartphone buat diajak foto-foto. Nah, mungkin kalau yang belum nonton video ngetesnya, gue actually ngetes di kameranya buat foto barang-barang kayak figur gitu. Bukan kayak gini sih, sebenarnya figur gue kayak Nendo ada di atas ini, cuma kalau gue gerakin dia jatuh. Itu ada di video lain dan kalian bisa cek videonya aja langsung di atas ini. Nah, lanjut ke Xiaomi 13T-nya. Kita bahas aja selanjutnya di spesifikasinya. Smartphone ini seperti yang gue bilang sebenarnya cukup menarik. Dia pakai Dimensity 8200 Ultra. Satu level di bawah ini, tapi memang dia secara harga lebih mahal karena kameranya tadi, sama dia brandingannya kan flagshipnya. Kalau ini kan X series ya, bukan F series, kecuali ada Poco F6 Lite, F5 Lite, itu mungkin baru cocok dibilang sebagai hal yang sama. Cuman ya bedanya di situ. Jadi itu adalah salah satu poin yang cukup menarik juga. Spesifikasinya tadi Dimensity 8200 Ultra dan dia dapat skor Antutu lumayan bagus nih, cukup tinggi, 884.555. Yes, memang masih di bawah dari Poco F5 sebenarnya. Tapi ya not bad lah untuk sebagai all-rounder yang fokus utamanya balik lagi sebenarnya di kamera. Tapi kebetulan dapat performanya cukup oke. Nah, kita cek aja di My Device. Di sini ada Xiaomi Mi 13T. Lucunya di Antutu dia tuh masih pakai kata Mi. Padahal Mi ini tuh udah di script dari Xiaomi. Dia sekarang namanya jadi Xiaomi 13T, udah nggak Mi 13T. Xiaomi Things. Jadi Xiaomi itu bukan cuma brand, dia adalah model juga. Karena Redmi juga adalah brand dan model. Itu complicated. Androidnya Android 13, jadi ini masih pakai MIUI 14. Belum gue update ke HyperOS. Sebenarnya ini udah ada update ini. Minta update mulu, cuma gue belum pengen update karena HyperOS gue biarkan di Poco X6 Pro biar experience-nya beda dan gue bisa coba melihat ada beda apa nggak. Walaupun sejauh ini tidak ada beda, itu leak-nya, itu bocorannya. Dimensity 8200 Ultra pakai sensornya atau GPU-nya Mali G610, resolusinya Full HD Plus 1220 2712 dan juga kamera belakangnya 50 megapiksel. Itu kamera utamanya ya, bukan kamera telefoto atau ultra wide-nya. Nah, yang nggak kalah menarik nih, RAM-nya LPDDR5X. Jadi ini punya RAM yang paling tinggi saat ini, walaupun dia di balik mid ranger flagship,
tapi dia pakai quad channel 3200 MHz, udah LPDDR5. Total RAM-nya, built-in-nya ada 12 GB kalau nggak salah. Nanti gue mesti confirm dulu. Seingat gue sih memang iya 12 GB sih. About phone, detailed info spec, ya betul. Jadi RAM defaultnya dia memang 12 GB, dengan virtual RAM-nya itu bisa di-upgrade lagi. Cuma di sini naik 4 GB, tapi dia base-nya sudah 12 GB. So it's fun to know, dia LPDDR5X sudah 12 GB. Lega banget. Jadi ya bye-bye nge-lag sih harusnya most of the case. Cuman memang kalau kalian sini lihat available-nya cuma 405, padahal ini gue nggak ada running apa-apa. Tadi sih sempat running Genshin sama Honkai Star Rail sedikit doang buat main-main iseng. Kemudian untuk storage-nya UFS 3.x. Jadi kalau mau dibilang ini sedikit masih di bawah ini, tapi memang sedikit lebih mahal. Dia 6,499 juta dan rilis duluan dibandingkan Poco X6 Pro. Jadi keduanya ini nih, smartphone ini sebenarnya adalah dua smartphone yang bisa dibilang rajanya mendang-mending. Jadi semua smartphone dibandingin mendang-mending sama dua ini. Tapi di antara dua ini pun juga dibandingin mendang-mending Poco X6 Pro atau Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T. Ya tergantung kalian butuhnya apa, butuh kamera bagus atau butuh performa bagus. Simpelnya begitu. Tapi ya memang udah nature-nya Xiaomi dan Poco I guess untuk bikin dua-duanya di mendang-mendingin. Ya, karena beda ya untuk benchmark awalnya. Jadi intinya 884.000 skornya di Antutu, dan tadi sekilas tentang spesifikasinya. Kita lanjut ke Honkai Star Rail-nya, karena selain biasanya gue ngelihat stain spec-nya, gue juga ngasih lihat berapa storage yang dimakan dan update berapa sekarang Honkai Star Rail-nya. Secara update sekarang adalah Honkai Star Rail version 2.1, jadi lagi bannernya Archeron, baiknya Archeron. Basically Raiden-nya Honkai. Itu storage-nya sekarang udah makan 19 GB, single language, base app-nya 546 MB dan user datanya 18,56 GB. Masih cukup aman ya dibandingin Genshin Impact yang rada-rada sableng jumlah storage-nya. Dan ya masih oke lah. Honkai Star Rail tuh bukan open world, jadi buat yang tunut aja pasti kalau gue jujur sih ngerasain randomly main di smartphone apapun, Star Rail itu terasa lebih gampang di handle dibandingkan Genshin Impact. Karena Genshin Impact kan full open world, semuanya bisa dibuka, bisa di jalan, dan nggak ada benar-benar nggak ada wall yang membatasi kita kecuali kita masuk domain atau weekly boss. Tapi weekly boss juga nggak semua, dan it's still a better thing to know kalau Star Rail lebih lebih santai istilahnya. Nah, sebagai perbandingan, gue kasih lihat juga Genshin Impact di sini storage-nya berapa. Mana tadi Genshin Impact? Genshin Impact-nya version 4.5, sekarang total storage-nya sudah 32,84 GB. Gede banget ya. But yeah, that's things to know tentang Xiaomi 13T dan juga Honkai Star Rail-nya akan kita tes kali ini. Jadi bedanya sama tes gue yang Genshin biasanya, di Honkai Star Rail itu biasanya gue langsung coba mentok kanan dulu, karena di Honkai Star Rail itu sebenarnya nggak ada settingan default. Jadi defaultnya apa itu memang disetting pertama kali waktu kalian install, tapi setelah itu dia membiarkan kita untuk eksplorasi performa dan segala macamnya. So that's one thing to know, dan most cases gue biasa main langsung mentok kanan aja. Nah yaudah, kita langsung aja mulai tanpa berlama-lama lagi ngetes Honkai Star Rail-nya sambil kita start perfdock-nya di sebelah. Jadi gue harus reset dulu biar timingnya nggak off. Oke, sekarang kita start Honkai Star Rail-nya dan perfdock-nya udah nyala. Enaknya gimana ya? Sebenarnya enakan nyantai aja sih. Oke, gini aja, kita zoom dikit. Nah, di depan of course kita dapat 50 fps masih normal. Di loading screen-nya, ini sebenarnya loading screen mirip sama Genshin ya, dia endless loop di satu tempat dan itu nggak pre-rendered sebenarnya. Cuman dia ngeloop kayak misalnya nyampe ujung, dia balik lagi ke ujung. Kayak rotasi bumi lah kurang lebih. Dan literally dia ngerotasi sebuah planet. So that's something to know. Oke, kita start aja langsung di sini. Dengan average FPS tadi masih 40-an, kemudian dip waktu loading, lalu kemudian kembali ke 40-an. Nah, oke, di sini kita bisa langsung mulai. Bedanya kalau sama di Genshin tuh ada elemen yang bisa gue jelasin perbedaannya. Kalau di sini cepet banget, udah langsung mulai. Aduh, ya begitulah, kilat banget. Ya, dan kita lihat dulu settingannya. Graphics quality saat ini gue setting mix dari medium sama high. Jadi ada yang very high, ada yang medium 60 fps. Ini settingan customnya gue.
Cuman kalau misalnya kita mau ngetes di sini, kita langsung very high dan 60 fps. Kita cek overall. Wow, smooth ya, enak cuy. 60 masih cukup flat. Kita ke Penacony ya, yang lebih kekinian. Apa nih, ada boss kah? Oh iya, bisa. Oke, kita battle, kita initiate battle. Bentar. Dan di battle kita masuk, kita masih dapat FPS yang cukup tinggi, lumayan juga. 57, ini high, berarti ini mentok kanan loh sebenarnya, very high kan, 60 fps. Kita masih dapat FPS yang sangat bagus, 50 plus, masih nggak stabil, memang nggak stabil 50 plus, tapi above 50 in most cases, that looks nice. Dan balik lagi ya, sebenarnya kalau main Honkai Star Rail nggak se-demanding Genshin, karena ini aja bisa, kalau kalian build timnya udah cukup oke, atau minimal udah bisa passing on its own di beberapa grid atau beberapa case-nya, ya udah tinggal diginin aja di auto dan jalan sendiri gitu. Bakalan lolos juga gitu kan lagian, jadi things to know. Iya, benar-benar random sih FPS-nya, naik turun. Tapi di average memang masih di atas 40-an. Ini mentok kanan loh. Asik juga sih mentok kanan kayak gini. Karakternya 2 bintang 5. 1 bintang 4, 1 MC. Jadi, nah bedanya kalau misalnya di Star Rail ya dibandingkan Genshin, semua ultimate-nya tuh ada animation-nya. Jadi nggak terbatas bintang 5-nya doang kayak di Genshin. Oh iya, lupa ada trotter, harusnya tadi di manualan dulu. Ya udahlah. Trotternya lucu banget, lagi mikirin kayak how do I get out from here kan, terus mikirin strategi. Meanwhile, Nambi di Topaz. Dan bye-bye trotternya, ngeburu. Ya, itu tadi battle pertama kita dengan main langsung mau nyerang aja, hoi, dar. Average-nya ya masih 40 plus lah, at least masih above dari 50, above dari 30, jadi very high 60, not an issue at all ya. Menarik. Kalau mau ngomongin panasnya, sambil main kita ada sekitar udah hampir lewatin 4 menit, jadi kita bisa lihat panasnya. Tapi gue lupa waktu levelnya berapa, tapi panasnya itu ada di 36,4. Memang sebenarnya sebagai trade MediaTek itu sedikit lebih hangat daripada Snapdragon. Cuman kalau cuma masih 36, guys, is oke gitu. Cuman, aduh, senggol lagi. Maaf, tripodnya senggol. Tripodnya literally di sebelah sikut. Secara secara temperatur selama masih di bawah 40, is fine kok. Dan to note, memang ini gue di ruangan berAC sekitar kok 26? Ya elah, gerak lagi, harusnya sekitar 22 derajat. Dan itu adalah ruangan standarnya gue kalau konten. Kalau nggak kena lampu sini kiri kanan, panas. Nah, dan itu tadi kurang lebih kita kalau nge-battle lawan NPC segala macam, NPC mobnya dan random enemy, kita dapat masih di atas 40-an fps dengan average di kelilingnya sini aja masih 50-an fps. So that's not bad banget. Kita coba ke sesuatu yang lebih baru, Penacony. Mana ya? Reverie itu reality, tapi Reverie-nya itu ada yang tidak reality. Kita golden hour aja. There we go. Hotel entrance ya. Golden hour-nya lewat hotel ya. Lupa. Oh enggak. Wow, oke. Sempat ngedrop. Oh, enggak, bukan sempat lagi. Emang ngedrop. Jadi tadi itu di itu nama areanya masih Jarilo. Masih di Jarilo, itu masih lumayan average-nya. Sekarang kita masuk Penacony langsung ngedrop. Di Penacony kita langsung dapat 27 fps aja. Dan Penacony memang lebih lively sih secara hidup. Secara world-nya dia lebih lively juga. Dan ini di golden hour itu kan di dreamscape-nya dia, dunia mimpinya dia. Jadi lebih glamour, lebih colorful juga. Dan ini langsung kena hogging banget kalau kalian lihat di grafik itu. Tadi kita dapat average, wah asik di atas 40-an.
sekarang langsung ngedrop. Masih 30-an ish, ada 20-20 juga di beberapa area ini kayak gini 28. Lagi lihat ya. Sini kamu. Nggak kena lagi. Ya, udah nggak kena. Lah. Ini MC baik amat ya nggak mau. Nah, MC terlalu baik. Absorb emotion. Oh, bisa absorb emotion sekarang. Calm gear. Ya, di Penacony sih memang langsung ngedrop banget sekitar 20-an 30-an fps aja. Ini settingan mentok kanan ya. So there's something to know. Level cap. Level capnya jauh banget. Oke. Gua agak lupa what to do about clocking-nya di sana. Anyway, ya kita dapat average yang cuma sekitar 20-an 30-an di Penacony. That's kinda sad. Karena gue kira di Penacony bakalan sama kayak tadi cuma 50-an. Tapi ini emang di golden hour-nya sih. Coba kita cari area lain di Penacony yang tidak segitunya. Reverie. Reverie. Ini di hotel lounge ya. Jadi area pertama kita masuk nyampe di Penacony itu kita di sini. Ini juga cukup menakjubkan ya. Wow. Iya, FPS sih tetap sama ya, karena blaster banget 30-an. Tapi ya still oke sih kalau misalnya kalian mau main main enjoy the character, enjoy the story. Gue surprisingly gue merasa lebih enjoy main di Honkai Star Rail belakangan ini dibandingkan di Genshin for some reason, dan mungkin banyak juga yang ngerasain kayak gitu. Karena Honkai Star Rail karena dia di bawah flagship name-nya di bawah nama flagshipnya dari MiHoYo, ya dia jadi dapat benefit ekstra dari story writer-nya dan kawan-kawannya. Not to say that Genshin story writer-nya jelek atau gimana, sebenarnya enggak, masih bagus dan sangat menarik. Cuma memang lama banget karena sampai sekarang kita masih belum jelas ketemu soal kakak beradik ini gimana. Story-nya udah mulai kemana-mana dan Fountain cukup menarik. Fountain actually cukup menarik. Cuma memang gue belum sempat selesai lagi karena just too much to digest. Oke, kita coba ngetes. Gue penasaran what if kita ganti graphic resolutionnya ke high 60. Apakah lebih bagus kalau di Penacony ini? Karena ini kalau Penacony aja segini nggak tahu dah nanti world berikutnya gimana. Oh oke. Actually di high 60 juga not bad loh, lebih enak malahan karena dia bisa dapat higher FPS juga di 60-an dibandingkan tadi kita mentokin very high, dan itu bikin nge-lag sana sini. Kita balik lagi ke golden hour. Kok salah? Golden hour-nya mana? Golden hour. Apakah better di sini? Kalau gue lihat di grafik sih tadi pas dirubah jadi jadi high 60, jadi not bad sih. Oke, golden hour masih 40-an fps, a bit better dibandingkan tadi yang benar-benar ngedrop ke 20 average. Ini average-nya masih 30-40. Jadi that's another thing to think of. Dengan patokan sini actually ya oke lah. Jadi abis ini gue mau mencoba masuk ke Clocky dulu buat lihat average-nya. Kita juga udah nyentuh sampai 55 sih, so it's not bad. 5557 lebih oke juga performance-nya. Clocky di sekitar Clocky 40-an, kita naik lagi ke atas jadi 30-an. Ya di area ini mungkin karena memang gedung-gedungnya banyak ya, colorful juga, dan Penacony itu lebih luas dibandingkan Jarilo, tempatnya bronya sama Sele itu lebih sempit dan lebih nggak banyak gedung-gedung gini. Jadi rendernya tuh nggak serapet ini kan rapet dan colorful banget. Dan gue suka kaget bahwa ini game yang memang mobile first. Jadi dibikin pertama kali oleh MiHoYo itu for mobile, bukan for console atau for desktop atau apa. Jadi ya fun to know aja sih. Oke, average sekitar 40 fps dan di high 60, high 60, benar. Oke, kita habis ini kita cari aja Calyx deket-dekatnya Penacony yang bisa kita icip. Calyx Crimson mungkin. Ini ada temporary early access di Virtual Garden tuh di
Oh, I haven't even been there yet. Ini di Jarilo ya? Iya, masih Jarilo. Kalau Jarilo mah aman. Alex Crimson, Alchemy Commission, Storage Zone, Supply Zone, Alliance Snow Plains, Robot Settlement Bravery. Nah, oh belum kita unlock. Sekalian dah nge-unlock. Ya, performance-nya cukup beragam ya. Tapi kalau gue jujur sih ini mulai berasa agak anget. Lebih hangat dari seharusnya. Ya, bukan seharusnya, dari yang tadi gue rasakan. Tapi sebenarnya masih 36-an ya. Kenapa berasa lebih... Oh, enggak deh. 37-an derajat. Jadi, dikit lebih panas memang. Di depannya juga udah mulai masuk 40. Dan, ini kayaknya karena ya udah mulai dimainin lama. Sekitar 12 menit yang kita udah main. Tadi di mana di arahnya? Oh, di sana ya. Saya kalau di area Prim Jolt ya, kita mau coba lawan Prim Joltnya nggak ya? Kalau kita mau lawan Prim Jolt, kita harus ganti dia dengan Kafka, ya kan? Kafka. Iya lupa ganti Kafka ya. Tapi ya kalau misalnya di Golden Hour-nya sih benar-benar hogging sana sini. Tapi kalau di ini, kenapa tadi pas ultinya Kafka tiba-tiba 20 FPS doang? Ada spike ke bawah. In terms of stability nggak sestabil tadi pas kita di Jarilo sih. Jarilo tuh render belakangnya gedung dong. Kalau ini render belakangnya elemennya lebih banyak daripada Jarilo. Jarilo kan tipe-tipe gedung-gedung tua gitu ya. Ledak lagi. Oke, Kafka. Langsung kena hogging 22 FPS. Efek mulai agak panas dan juga rendernya tadi gue bilang sih. Jadi emang beda area, beda performance sih. Untuk Penacony kita dapat average-nya 20, 30, 40. Kalau di Jarilo tadi masih flat 60. Mungkin juga code optimization. Di Penacony masih banyak area yang belum dieksplor juga, jadi cukup berpengaruh. Sure. Oke, masih ada enemy lagi kah? Ada satu. Dah. Wah, FPS-nya benar-benar kena hogging banget ya. Trotter, tunggu, jangan pakai auto. ...27 FPS. Ya, tapi throat track-nya nggak nyampe sih. Karena cuman segitu doang.
Ini ada kira-kira not bad lah, ada yang bisa above 60. Mana tadi si itunya? Di sana kah? Udah bisa ke sini? Oh bisa. Lurus lagi kah? Gue tuh belum tahu. Banyak area di Golden Escape ini kadang suka bikin bingung. Wait, what? Lewat? Hah? Gimana? Dia di samping itu ya? Salah kah? Sini, pintu sini. Oh iya. Udah, masuk Alex saja. Oke, di sini dia ada si Dream Job sama Triple Bubble Hound. Bubble Hound itu yang anjing itu ya, menarik juga. Kita kayak ini, terus kita ganti ke mana March? Mana 7 Maret? 7 Maret. Oke. Kita lihat. FPS-nya tadi udah sempet naik bagus. Kita autokan saja biar menghemat otak dan energi. Ya kadang yang bikin nguras di Honkai itu Star Rail tuh otak dan energinya. Apalagi kalau ngerekam jam 1 subuh ngantuk. Ya kadang gue emang tinggalin dia buat auto aja sih. Wah lama nih nggak pakai support. Pas di ultinya Kafka turunnya lumayan sih. Oke, ini suhunya berapa sekarang sambil main? Sudah 39,5 di depan, permukaan bawah depannya 37,9, 38 di belakang ke pause. Di belakang sama 38an, belum sampai 40 sih sebenarnya bagusnya. Itu kayak wow lumayan juga, karena biasanya Dimensity itu udah langsung 40. Ini masih 38, 35,9, masih sangat acceptable, sangat acceptable. Kalau menurut gue pribadi sih ya ini pantesan aja sih dibilang mending aside from Poco X6 Pro ya. Poco X6 Pro kan harganya itu lumayan lebih affordable lagi daripada ini, 4 jutaan. Tapi punya performa yang nggak kalah, bahkan ada beberapa segmen lebih baik daripada 13T. Cuma memang kalau secara all-rounder, balik lagi, kameranya 13T itu lebih superior daripada Poco X6. S6 Pro itu kamera itu ada cuman kayak buat ya kebetulan namanya smartphone ya harus ada kamera gitu kan. Tapi kalau untuk performa kamera yang lebih baik tentunya 13T jauh lebih unggul. Nah kalau performa overall kayak gaming atau apa, gue memang lebih menyarankan dia. Price performance-nya jauh lebih oke daripada kalian menghabiskan ekstra 1 jutaan, 2 jutaan lebih buat ngikat Xiaomi 13T. Although dua-duanya sekarang goib dan digoreng-goreng, jadi harganya siap-siap dah nggak kayak harga sebagaimana harusnya, yang ini misalkan 6,5, ini 4,799, dua-duanya sekarang harganya sama 7 juta, 8 juta. On that note, jangan ngambil ke Xiaomi 14 juga kalau kalian memang mikirnya budget ya. Xiaomi 14 itu jauh lebih superior lagi. Dia true flagshipnya Xiaomi, tapi dengan harga yang memang flagship juga. Sekarang Xiaomi yang sekarang tuh udah flagship, price-nya udah lumayan flagship. Itu penandanya sih sebenarnya sejak bocah ini satu nih. Ini smartphone daily gue yang favoritku banget. Si Xiaomi 13T. Xiaomi 13T. Xiaomi 11 Ultra. Dan itu ya bener-bener the ultra smartphone, the superior flagship smartphone, tapi sayangnya dia pakai Snapdragon 888. Jadi ini adalah smartphone kedua gue di 11 Ultra, karena itu waktu itu di replace dia matot tiba-tiba. 888 be like ya. 13T so far masih aman sih, nggak ada matot-matotan setahu gue. Terus si Poco X6 Pro juga masih oke. Xiaomi 14 ada case ngembun-ngembunan, gue no comment karena belum nyobain Xiaomi 14-nya long term. Jadi kayak mungkin a select device banget gitu kan, nggak semua batch. Bisa aja nanti ada batch baru yang lebih clean, lebih bersih juga. Tapi ya kalau memang ada masalah atau apapun, kalian bawa aja ke service center. Tanya di service center jawabannya apa, jangan nebak-nebak atau gimana.
lebih sayang. Ini lama juga ya belum selesai karena nggak pakai support sih. Ini sembari itu nanti gue terakhir mau cobain kalau pakai cooler gimana dia, apakah lebih oke apa tidak untuk overall performance-nya. Ini kita pakai fan cooler 2 Pro, ada temperature readingnya, nanti bisa dilihat juga, lebih enak mantaunya. Dari kita dinginkan dia dulu, bukan panaskan, kita biarin ini selesai dulu dah. Udah berapa sih? Panjang banget. Tapi seiring ini, oh enggak deh, sama aja performanya. Wave 5 dari 6. Dan ini anti gores udah ngangkat karena panas. Berapa sih temperaturnya? Oh, udah masuk 39. Udah hampir 40. Dan ini cuma seiring waktu aja sih, nggak langsung directly. Ini anti gores gue tuh bingung, gue lupa mereknya apa, Nano Glass. Itu agak-agak gimana gitu ya, kayak nggak cuma di dia. Kalau kemarin ada yang nonton videonya Infinix GT 10, itu juga pakai Nano Glass yang sama, dan ketika panas kayaknya itu harus ada peningkatan di lamnya tuh, kayak kalau panas makin nempel, bukan malah lagi lepas. Kayak kalau gue lagi nggak ngas gitu kan, ini ngangkat waktu itu pernah lagi charge dan dia agak panas, jadinya tuh ngangkatnya bener-bener tinggal di ujung gitu, kayak kalau kesenggol toel twing gitu dia lepas. Untungnya sih tidak, untungnya. Jadi ya oke lah. Dream Jolt-nya itu kelemahannya, oh bisa itu sih. Oh, masih ada satu wave lagi. Yang paling lama tuh sama Dream Jolt yang TV dibandingkan Dream Jolt yang Dogo ya.
Angkat lagi. Ini kalau ada yang bisa lihat nih, kayak keangkat gitu noh, dan digorengnya jadi ditempel lagi. Kayak karena panas dia selalu kayak gitu, sayangnya. Biasanya dipsnya bener-bener random banget ya, nggak selalu stabil di atas. Ada momen-momen di atas tapi giliran jatuh banget. Literally kayak aku terjatuh dan tidak bisa bangkit, tapi masih bisa bangkit lagi. Yo, dikit lagi, sudah wave 6. Oke, harusnya bentar lagi habis. Oke, sudah. Kita exit dulu. Dan ya, tadi itu performanya high 60-nya Honkai-Star Rail Xiaomi 13T di Penacony, region Dreamscape-nya dan kawan-kawan. Aside that nih anti gores yang agak menyebalkan, jadi itu bisa diabaikan ya. Untuk temperaturnya sendiri memang udah cukup naik ya. Sekarang udah nggak di bawah 39, kan udah mendekati banget ke 40-nya. Udah mulai berasa. Dan juga to touch itu memang udah hot to touch juga sih. Di atasnya 37, dekat kamera 35. Sebelah mana yang paling panas ya? Harusnya sekitar sini. Tapi memang gue akui lebih panas depannya sih daripada belakangnya. 36 dan di bawah 35,9. Ya kalau misalnya temperaturnya jauh lebih panas di depan sih. Average-nya aja seluruhan bodinya hampir 40, jadi memang lebih panas di depan daripada di belakang. Oke, sekarang kita bisa tes dia pakai cooler supaya siapa tahu lebih adem, dia bisa lebih stabil. Dan ini fan cooler 2 Pro nya udah 6 derajat, kita langsung pasang aja. Enaknya nih kalau di Xiaomi tuh dia power buttonnya agak di atas, jadi masih lebih gampang. Oke, udah grip dengan cukup baik. Temperaturnya langsung ke 10. Tapi harusnya ini smartphone-nya langsung lumayan turun sih, nggak sedemam tadi. 36,5 di belakang, dia masih 12. Fan cooler 2 Pro nya sih rata-rata dia memang di semua smartphone tuh 12 ya untuk nyikat dinginnya. Di depan masih 39,8. Oke, kita balik ke Golden Hour. Terus kita cek lagi apakah ada peningkatan di FPS-nya ketika sedikit lebih adem. Oke. Mulai 21, 24. Gue sih nggak merasakan perubahan yang signifikan ya. Ada average-nya masih segitu-segitu aja. Jadi memang beda sama Genshin sepertinya. Cooler tuh nggak gitu ngaruh-ngaruh banget secara performa ke Honkai-Star Rail, tapi lebih ke arah kenyamanan genggam aja sih. Tadi sih kan, apalagi kan misalnya smartphone yang backdoornya kaca terus tengahnya aluminium, itu kan panasnya lumayan berasa ya. Dengan adanya ini ya cukup nolong lah. Although apa itu sugesti doang ya? Kayak sugesti doang sih. Kelihatannya kayak pas lagi ngeliat kota FPS-nya sedikit better, tapi habis gue lihat lagi kayak sama-sama aja. Masih average 20. Dari meternya pun masih ada pressure sini nggak kelihatan. Dari perf dock-nya pun kita lihat di meternya itu sebenarnya masih mirip dengan sebelumnya, jadi not much a difference I guess. Cuma memang agak lebih stabil dikit di atasnya, di permukaan atasnya dibandingkan sebelumnya yang masih agak permukaan bawah banget. Ini mendingan dikit. Tadi sekitar sini tuh 40-an masih sama tuh, 32, 40. Jadi memang coolernya sih lebih berpengaruh buat menyamankan aja sih, daripada instead of meningkatin performa. Still not to say nggak perlu pakai cooler. Kalau ada cooler mau dipakai itu sangat silakan banget, dan itu boleh banget biar kalian juga gamingnya lebih lama, lebih nyaman. Dan juga buat komponen-komponen smartphone-nya nggak selalu terus-terusan dalam kondisi panas sekali gitu loh. Jadi masih bisa acceptable juga. Oke, average-nya I got a good number sih dengan cooler. Good to know dan good to have aja. Ini belum bisa masuk ke sini. Exploration baru lihat ada ini aneh, ada limit
limit nggak bolehnya. Tapi ini setahu gue nanti bakal bisa jadi itu kan, itu kayak stadion gitu antara yang battle atau tempat Robin nyanyi. Robin supposed nyanyi tapi tidak jadi bisa nyanyi karena things. Ya, FPS kita segitu. Temperaturnya ini gue kan tuh men 17. Jadi dia narik panasnya lumayan banyak yang harus ditarik ya. Ya, considering dia cukup panas tapi memang nggak nyampe lebih dari 45 derajat, so that's okay. Oke, kita ke Calyx yang tadi dan kita cobain mana Calyx Crimson. Kita ke paling bawah dan kita cobain tes masih serandom itu nggak, banyakan dipnya apa banyakan di atasnya, sembari ngabisin stamina. Apa sih itu namanya, bukan stamina. Kita pinjam Archeronnya orang, terus di sini kita ganti dia dengan Clara. Oke, start challenge. Gue masih wishlist buat bisa dapat Archeron, tapi jade-nya masih kurang dikit lagi. Harusnya gue 1 kali pull lagi kan udah rate on 70 ya. Harusnya sih bisa dapat, harusnya. Kalau nggak 5 sampai 80 90 bener-bener dapat. Rate on lagi, terus kalau nggak dapat langsung sedih. Gue suka Archeron tuh karena dia bisa bikin kita nge-skip enemy yang menurut kita agak-agak malesin gitu ya. Kalau bisa dia kalau masih di bawah kita. Kayak apa ya? Kayak setara Persona gitu ya kayaknya. Ya, untuk FPS-nya lebih atas, FPS-nya sedikit lebih atas. Walaupun nggak ada Kafka kali ini. Jadi harusnya gue lupa, harusnya pakai Kafka juga. Biar lebih lebih fair hitungannya. Karena kan animasinya Kafka nih yang kita lihat tadi. Tapi di FPS Archeron pun di atas 40 FPS sih, so that's not bad, not too shabby. Oke, bentar. Ini kan sudah wave-nya udah nggak apa-apa deh. Wave-nya ke arah sebentar, nanti abis ini gue 1 kali lagi ada Kafka. Cuman based on FPS-nya lebih banyak di atasnya sih dibandingkan di bawahnya. Nih kalau misalnya lihat di sini, gue arahin mouse sedikit di sini nih. Ini kan battle sekarang, ini battle tadi, dan battle tadi itu banyak dip ke bawah. Kalau ini dipnya masih di atas semua. Ini temperatur emang cukup ngaruh sih. Di belakang dia udah berapa? Udah 16, jadi udah lebih adem lagi sekarang. To touch juga ini lebih nyaman. Harusnya udah di bawah dari 39. Iya noh, udah 36. Jadi to touch juga lebih nyaman. So, ya seperti gue bilang tadi kan, not bad kok untuk punya cooler buat investasi main game itu. Nggak apa-apa banget, karena nothing to be ashamed of pakai cooler. Smartphone panas itu wajar. Kalau smartphone nggak panas itu namanya matot, alias nggak bisa nyala. Atau udah konslet, jadi udah nggak panas lagi, udah nggak bisa nyala. Wajar kok, apalagi kayak udah ngomong, ya kalau baterainya habis karena dipakai ya bagus dong, berarti sudah serve the purpose buat dipakai. Kalau nggak mau habis baterainya tinggalin aja dalam kotak, kalau bisa nggak usah dibeli dari dari retail store ya. Kayak animasinya Archeron tuh masih satu ngeblank. Harusnya dia gimana cara bisa jadi putih itu ada transisi henshin-nya ya, supaya lebih cakep lagi. Tapi kayaknya tidak dibahas lebih lanjut soal itu. Kadang gatel pengen ngetak-tak lagi, tapi kayak sudahlah, biarkan itu turn based. Oke, last. Wah, ini adem banget sih, jauh lebih adem dan lebih enak daripada tadi. Ini performance pun juga dapat boost sih di battle-nya. Cuma 35 derajat.
coolernya juga 16, jadi ada cooler. Ningkatin performa gue lebih berasa di battle dibandingkan di overworld-nya daripada performance wise-nya. Karena di overworld-nya masih kurang lebih sama 30-40an fps. Tapi kalau di in-game battle-nya di in battle-nya nggak jarang 50an itu nggak malu-malu untuk keluar, jadi cukup stabil. Tapi itu berkat setelah cooler ya. Jadi plus ya pakai cooler di Xiaomi 13T buat main Honkai Star Rail tuh di situ. Pas battle jauh lebih oke. Habiskan di Archeron, walaupun aku minjem Archeronnya dari tetangga. Oke, battle over. Kita battle sekali lagi yang ada Kafka-nya buat lihat properly Kafka gimana di sini. Kita pinjam satu challenge saja. Kita pinjam Kafka-nya NH1972. Start. Tujuannya Kafka ini cuma mau lihat dip-nya apakah jauh tadi atau tidak, terutama kalau misalkan Kafka-nya udah ngeluarin ulti mulu. Saya butuh melihat ulti Kafka-nya. Oke, there we go. Ulti Kafka. Tetap ada satu dip tadi pas di bagian kaki itu 20, tapi habis itu naik lagi 50. Jadi itu problemnya Kafka-nya sih, I guess. Oke, ya. Sudah selesai, dan kayaknya berarti itu masalah karakter aja sih, bukan masalah performance-nya. Tapi I have to say, untuk misalkan kalian kalau misalnya punya cooler, pakai sama cooler nggak apa-apa banget dan oke lah, walaupun performance-nya tidak naik seberapa drastis, cuman temperaturnya bisa main game lama loh, 34,5 derajat doang, bisa lebih nyaman mainnya lama. Cuma memang harus keteter begini karena belum ada cooler yang pakai baterai seingat gue. I'm still in search buat mencari cooler yang bisa pakai baterai, jadi lebih oke juga. Oke, kita kembali ke Gold River dan kurang lebih itu aja. Kalau kalian sebenarnya mau main Honkai Star Rail di Xiaomi 13T, jawabannya adalah bisa pakai banget, sangat bagus dan oke banget. Cuma kalau misalnya kalian mau nge-setting performance, hilang. Kira bisa ngintip match. Kalian nyari lebih ke arah performance, itu mungkin gue lebih sarankan Poco X6 Pro 5G karena price performance-nya lebih oke. Tapi kalau misalnya kalian mau main ngerjain story aja gitu-gitu, jalan-jalan di ininya ngelengkapin apa yang kalian butuhin sini, dan kemudian kalian balik ke konsol dedicated ataupun ke PC dedicated buat main Honkai Star Rail dan juga Genshin Impact, itu juga nggak apa-apa banget. Cuman sayang aja di sini lebih oke. Pasangin cooler itu lumayan gue rekomendasikan buat tadi dapat sedikit boost waktu battle aja. Waktu di overworld-nya not really that much difference. Dan ya, Xiaomi 13T sepertinya memang wajar dijadikan paling mendang-mendingnya. Cuman kalau harganya masih harga goreng-gorengan sih mending lupakan. Ya, Silver Wolf. Ya, oke, kurang lebih itu aja untuk tes videonya kali ini. Ini gue cabut dulu dan matikan OBS dan PerfDock-nya sebelum kena overcharge. Oke, sudah. Oke, gitu ya untuk tes dari Xiaomi. Bukan tes sih, lebih kayak asik main aja, walaupun gue dengan benchmark dan segala macam main Honkai Star Rail di Xiaomi 13T. Overallnya I think 13T masih cukup worth it, dengan catatan kalian dapat harga-harga originalnya, bukan harga tengkulak ataupun harga goreng-gorengannya yang udah nggak masuk akal. Kalau misalnya harga normal, harga oke, ini one of a great smartphone to have buat kalian yang budgetnya belum sampai ke Xiaomi 14. Termasuk gue sendiri yang sampai sekarang masih belum pakai Xiaomi 14, padahal adalah seorang user Mi 11 Ultra. Simpelnya adalah gue juga masih lebih cinta sama Ultra series ya. Dan sebenarnya nggak semua Ultra series. Ultra 11 ini yang paling ngena di hati. Sisanya Ultra lainnya kayak ya oke, kameranya oke segala macam. Cuman belum sampai kayak ngebet banget pengen beli. Ngebet pengen beli itu si OnePlus Catching, terus yang global belum ada yang masukin di Indonesia. So it's either go with Chinese kayak yang lain juga, Sucrose dan juga Utau gue itu lewat yang model Chinese, atau ya lupakan. Kemungkinan untuk sekarang gue akan lupakan karena gue menantikan smartphone lain apa lagi sih yang bisa asik masuk ke Indonesia, tapi belum ada kabar lagi. Kemungkinan Vivo X100, iQOO Z9 Turbo kalau masuk ini sangat menarik loh.
Siapa tahu Aiko masukin lah. Ayo dong orang-orang Aiko ID, jangan diam aja. Z7 udah 2 tahun loh. 2 tahun setahun gitu lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kok lagi ngalur ngidul. Ya, sekian dulu untuk videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Video gue sih di sini, kalau ini gue sendiri di Buteknoid. Jadi video Buteknoid selanjutnya, dan bantu gue sampai 1K at least supaya bisa lebih proving ground bahwa kontennya bermutu dan tidak sembarangan. Dan ini semua modal sendiri loh, nggak ada yang disponsorin, beli sendiri, tidak ada yang disponsori. Jadi saya butuh bantuan dari kalian semua. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe, dan klik lonceng notifikasi kalau kalian supaya kalian nggak ketinggalan sama video gue berikutnya. Dan yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media gue pribadi di @ffvplus, dan juga channel ini di @buteknoid, serta media partner kita @wirepop yang selalu membahas sesuatu tentang pop tech culture. Thanks for watching, and as always, stay safe, healthy, and have a nice day. Very Xiaomi 13T, dan kalau di sini kayaknya tadi pakai Silver Wolf. Wah, Silver Wolf ini lagi animation. Tapi waifu gua topas kalau di HSR ya, sayangnya. Coba tadi anak aja pakai bronya Silver Wolf dulu di sini. Tuh. Cakep juga sih dia, bocah gamer. Ya, Very Xiaomi 13T bronya, dan sama karakter HSR gua. Signing out. Bye bye.